Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Roh Kudus, penolong yang setia. Pernahkah saudara merasa kewalahan menghadapi apa yang terjadi dalam hidup saudara? Banyak hal yang bisa membuat kita merasa sendirian, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau perjuangan rohani yang berat. Tapi Yesus tahu hal ini akan kita alami. Itulah sebabnya Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya sebelum penyaliban. Dia tahu para murid akan menghadapi masa-masa sulit setelah kepergiannya. Tapi Dia tidak meninggalkan mereka sendirian. Dia menjanjikan seorang penghibur, Roh Kudus, yang akan menyertai dan menguatkan mereka. Dan janji ini juga berlaku buat kita hari ini. Beberapa hal utama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini ialah yang pertama, Roh Kudus adalah penghibur dan penolong kita. Kata penghibur di sini berasal dari kata Yunani parakletos, artinya seseorang yang dipanggil untuk menyertai, menolong, mendampingi. Roh Kudus bukan penonton, Dia aktif menolong kita setiap hari. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia membawa terang di tengah kebingungan. Dia membimbing kita pada keputusan-keputusan yang benar, menjauhkan kita dari tipu daya, dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Dia selalu menunjukkan kita kepada Kristus. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita akan makin mengenal kasih Kristus, makin mengasihinya, dan makin hidup seperti Dia. Bayangkan saudara sedang tersesat di kota asing, tanpa penunjuk arah. Tapi tiba-tiba saudara ditemani oleh seorang pemandu lokal yang tahu lika-liku setiap jalan di situ. Bahkan jalan pintas yang terbaik. Saudara nggak perlu lagi bingung, karena saudara tinggal mengikuti pemandunya. Itulah Roh Kudus dalam hidup kita. Dia tahu jalan yang benar. Tugas kita percaya dan ikut bimbingannya. Bangunlah kebiasaan untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Mulai hari dengan berdoa sederhana, Roh Kudus tuntun aku di hari ini. Saat membaca Alkitab, minta Roh Kudus memberikan pengertian. Latihlah kepekaan untuk mendengar suaranya. Kadang lewat firman, hati nurani, atau bahkan melalui orang lain yang diutus oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kami Roh Kudus, penolong yang setia. Kami rindu berjalan bersama Dia, mendengar suaranya, dan taat kepada pimpinannya. Ajari kami peka dan rendah hati untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.